Waalaikumsalam. Masalah zakat Ustaz. Baik. Ya, disebutkan bahwa fakir miskin itu kan kurang dari 50% atau kurang dari 100% pendapatan dari kebutuhannya. Yang saya tanyakan adalah untuk kepastiannya, biar kita tahu bahwa yang kita kasih ini fakir atau miskin itu kira-kira untuk gaji itu seberapa? Apakah UMP atau seberapa? Yang pertama. Yang kedua, masalah akad. Apakah kalau kita mengasih zakat ke mustahik, apakah kita harus mohon kalau ini zakat saya, atau hanya mohon diterima, yang penting saya tidak nantinya? Yang ketiga, mohon diperjelaskan masalah sabilillah. Apakah termasuk ustaz-ustaz dan yang lain sebagainya itu masuk sabilillah? Yang keempat, ustaz mohon untuk amil zakat yang ada di masjid atau mushola itu termasuk amil yang diakui oleh syarat atau hanya sebagai wakil dari pezakat. Terima kasih. Kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama tentang masalah fakir dan miskin. Seorang ibu yang suaminya meninggal, anaknya tidak ada, umurnya 70 tahun, tidak bisa bekerja, tak ada income sama sekali, fakir. Seorang ibu muda suaminya meninggal, anaknya sekolah, lalu dia buruh cuci, maka dia miskin karena ada income tapi tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, standar miskin itu apa? Karena ada orang mengatakan siapa yang keperluannya tidak dicukupi oleh pendapatannya, maka dia miskin. Nanti orang kaya banyak ngaku miskin. Karena orang kaya yang bergaji 1 miliar itu ternyata kebutuhannya 2 miliar. Kalau begitu yang dijadikan pokok, maka ada tidak batasan dalam hadis? Siapa yang berpendapatan 1 dinar, maka dia miskin. 1 dinar tidak ada. Carilah dalam ayat, dalam hadis tidak ada. Maka berlaku di sana urf. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, saddu zara'i, istihsan, istishab, urf. Urf artinya kebiasaan kita. Agak-agaknya sewa rumah 500, makan pokok 500, keperluan hari-hari 500, 1.500.000, maka di bawah itu miskin, di atas itu cukup. Tapi standar Papua tidak bisa dibawa ke Pekanbaru. Makanya tidak ada, disitulah letak adilnya Allah. Seandainya dipatok Allah, siapa yang berpendapatan 1 dinar, maka dia miskin. Nanti orang yang di daerah terasing dia akan komplain, karena 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dirupiahkan sekarang 2,5 juta. Siapa yang 2,5 juta miskin? Sementara di daerah lain yang terpencil jauh itu sudah cukup. Tapi di kota besar, makanya di sana mesti dimusyawarahkan urf namanya, tradisi. Menurut standar Jakarta berapalah itu? Maka tanyalah majelis ulama DKI berapa mereka patok standar untuk miskin itu. Nanti itu dijadikan pegangan oleh pengurus masjid musola untuk meminimalisir konflik. Kalau enggak nanti dia datang ke masjid, kami kok enggak dapat, kami ini kan miskin. Tinggal bapak enggak perlu ngomong, tinggal tunjukkan. Nih surat dari MUI, ente enggak miskin karena lebih dari. Kok tahu? Kami sudah data isi kantong ente di dalam. Nah, ini tentang masalah standar miskin menurut suatu daerah. Lalu kemudian yang kedua, masalah akad. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai, saya terima. Itulah yang ada dalam ayat. Wa shalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, doamu untuk mereka menenangkan hati mereka.
Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang sudah kau bayar. Itu dalil berakad dalam berzakat. Saya bayarkan zakat saya tahun ini, lalu kita doakan sebagai amil. Apa hukum berakad ini? Apakah rukun? Apakah syarat? Apakah wajib? Bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah. Makanya di Malaysia orang bayar zakat tidak langsung bayar zakat pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada zakat? Mana pernah orang aku bayar zakatku lalu mesin tunjuk, aku terima, aku terima, aku terima. Nah, ini, tapi niatnya tetap ada. Niat itu rukun. Kalau tidak ada niat tak diterima. Aku berniat bayar zakat. Maka kalau dia lafazkan, baik, saya bayarkan zakat saya tahun ini. Barakallahu laka fima a'taika ila akhirih, maka baik. Tapi andai tidak, maka tetap sah. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau afdal tak afdal, afdal pakai akad. Yang ketiga, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa fi sabilillah hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli baju besi, beli tank, beli rudal skat, boleh. Adapun untuk yang lain tidak boleh. Sepakat 4 mazhab. Lalu kenapa sekarang ada Basnas yang memberi itu untuk beasiswa ke Mesir, untuk imam masjid? Itu dari mana? Itu ijtihad Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, namanya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan-jalan mengagungkan agama Allah maka layak disebut fisabilillah. Guru mengaji fisabilillah, karena kalau dia nggak ngajar, anak-anak jahil nggak paham Quran. Imam fisabilillah, karena imam kalau nggak ada maka sholat dipending. Andai ada masjid, ada kampung, dari kampung ke masjid ada sungai, longsor tanah, maka membangun jembatan itu pun boleh diambil dari fisabilillah. Itu menurut pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, tidak ada fisabilillah selain perang, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini yang disebut Ustadz Somad kemarin, dia berpegang pada 4 saja. Sedangkan kalau ada yang mengatakan mana jalan-jalan mengagungkan agama Allah boleh pakai dari fisabilillah, dia ambil dari pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, yang dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Pertanyaan yang keempat, apakah amil zakat yang di Musola Al-Amin itu memang amil atau wakil amil? Amil diangkat oleh Nabi langsung, ditugaskan untuk mengutip zakat. Khudh, ambil. Ayatnya untuk Nabi Muhammad, khudh, ambil zakat. Maka Nabi mengangkat amil, namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az, ente saya angkat jadi amil, pergi ke Yaman, ambil zakat sana. Nah sekarang bapak duduk di sini, yang ambil di sini mana? Saya ambil. Yang ngangkat bapak siapa? Iya juga ya, siapa yang ngangkat saya? Mestinya ada khalifah mengangkat amil. Saya angkat kamu sebagai amil. Khalifah kita di negara ini siapa? Presiden. Makanya dibentuklah di provinsi itu ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Lalu kemudian Basnas tidak bisa mengurus karena terlalu banyak. Satu provinsi Basnas cuma 5 orang digaji, dan PNS nggak boleh. Saya dulu anggota Basnas 5 tahun. Untuk periode kedua nggak boleh karena saya PNS. Yang boleh hanya non PNS. Lalu kemudian Basnas ini mempunyai wakil-wakil. Wakil-wakilnya, jadi ini adalah wakil dari Badan Amil Zakat. Maka dialah yang membagi itu. Yang sekarang istilahnya namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat.
Mestinya kalau mau tertib zakat ini satu pintu. Baitullah tempat sholat, Baitul Mal tempat tujuh. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Semua harta kumpul satu pintu. Ada datanya. Berapa fakir DKI, berapa miskin DKI, berapa yang dulu mantan fakir sekarang naik jadi miskin, berapa mantan miskin jadi orang kaya, dan berapa pula orang kaya yang jatuh miskin. Sehingga tidak terjadi Islam agama memanjakan orang. Apa itu agama Islam? Rebut-rebutan 2000 injak-injak. Itu kan gara-gara tak pakai amil. Coba kalau profesional seperti Malaysia. Ustadz muji-muji Malaysia. Saya bukan muji, saya cerita data. Saya kuliah di Mesir, anak Malaysia dapat uang dari badan amil zakat kerajaannya 6.000 ringgit, 18 juta setahun. Bayangkan, ada rumah dibangun, kerajaan Kedah, kerajaan Selangor, kerajaan Perak. Dari mana? Zakat. Oleh sebab itu zakat kita potensinya luar biasa. Riau perolehan zakatnya satu kabupaten 10 miliar tahun 2016. Kabupaten Siak namanya. Itu mendapat zakat 10 miliar kabupaten. Dan itulah yang paling tinggi. Waktu saya ke Aceh ceramah, saya ceramah. Kami dari Riau, zakat kami 10 miliar. Selesai acara pengajian, Bas Aceh Barat ngomong, Ustadz Somad, kami di sini 15 miliar. Saya itu tunduk. Rupanya Aceh Barat lebih besar. Aceh Barat, ibu kotanya Maulabo, 5 jam dari Banda Aceh, naik mobil melewati pantai Loknga. Di situ zakatnya luar biasa, 15 M satu tahun. Ini potensi zakat luar biasa. Itulah pentingnya pemimpin itu mesti muslim, biar supaya dia perhatian pada zakat. Ustadz kampanye ya? Enggak, pemimpin kan udah terpilih. Terima kasih. Tapi